Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau Donditan benar-benar seorang yang paham sejarah, lalu kembali menonton cuplikan videonya yang berikut, maka dia akan sadar dan malu bahwa dia telah mengatakan hal yang tidak tepat tentang sejarah Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang dia sampaikan? Langsung saja kita melihat videonya. Dan terlebih dahulu bantu tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk berikut videonya. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada yang namanya satupun nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Menurut orang Yahudi di dalam kitabnya Yahudi. Tetapi setelah ini menjadi ini, di sini kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini, di sini kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini 2024 tahun yang lalu kekristenan sudah hadir di dunia ini dan sampai hari ini masih tetap berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Walaupun ada begitu banyak hujatan, walaupun ada begitu banyak klaim-klaim kosong, dan termasuk salah seorang ini, dia pikir dia hebat. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada yang namanya satupun nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Menurut orang Yahudi di dalam kitabnya Yahudi. Tetapi setelah ini menjadi ini, di sini kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini diresensi. Tahu ya resensi ya? Ya. Diresensi oleh bapak-bapak gereja dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, sehingga kitab ini yang dari bahasa Ibrani menjadi Yunani ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu loh. Jadi ini setelah dijadikan satu, orang Kristen akan klaim bahwa Yesus yang di Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di dalam PL. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tanya ke Yahudi yang punya kitab ini, ada nggak di dalam sini nubuat untuk Yesus? Tidak ada sama sekali. Iya, karena belum lahir juga. Hah? Namanya nubuat kan memang belum lahir. Tetapi tidak ada nubuat satupun untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru. Menurut orang-orang Yahudi yang punya kitab ini. Di sini nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tapi mengenai Muhammad ada nggak? Nah, kalau untuk klaim Nabi Muhammad SAW, itu kita juga harus berbicara mengenai konteks. Saya, gini, kalau kita baca surat di Quran, di surat Al-A'raf 157. Mereka beriman kepada seorang nabi yang ummi, ya. Terus yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke. Karena saya sudah mempelajari kitab ini, saya sudah berani mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut oleh Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Oke. Jadi kalau di dalam surat Al-A'raf 157 dikatakan bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, kalau di sini nggak ada namanya wajar karena ini bukan Taurat dan Injil, ini maksud Quran gitu. Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang barusan disampaikan oleh seorang Donditan di cuplikan video tadi. Ya, beliau menjelaskan bagaimana latar belakang Alkitab atau sejarah ditulisnya Alkitab gitu loh. Ya, jadi dia mengatakan bahwa Alkitab itu sebenarnya dari Perjanjian Lama, lalu Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam Perjanjian Baru atau dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, lalu dari bahasa Yunani diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini sebenarnya Donditan sudah kacau sebenarnya, sudah sangat salah memahami sejarah daripada Alkitab itu sendiri. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal, ketika dia adalah seorang yang benar-benar belajar sejarah Alkitab, maka harusnya dia malu ketika dia menyampaikan hal demikian. Karena kenapa, saudaraku dalam Tuhan? Ya, Alkitab atau Perjanjian Lama tidak pernah diterjemahkan menjadi Perjanjian Baru, ya. Tetapi Perjanjian Lama itu merupakan kitab yang punya alur cerita sendiri, yang punya kisah tersendiri dibanding dengan Perjanjian Baru.
Begitu juga dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu punya kisah sendiri dibanding dengan perjanjian lama. Jadi ini tidak sama, saudaraku, dalam Tuhan. Tidak seperti dengan apa yang disampaikan oleh Don Ditan, bahwa dari perjanjian lama atau dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani lalu diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Ini sangat kacau dan itu pemahaman yang sangat keliru dan sangat salah, saudaraku, dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, perjanjian lama itu punya alur cerita sendiri. Ya, walaupun perjanjian lama dengan perjanjian baru ini berkesinambungan, tetapi keduanya punya alur cerita tersendiri. Demikian perjanjian baru. Ya, perjanjian lama menuliskan tentang kisah Adam, Hawa, ya, Musa, ya, kisah para nabi, ya, para imam, para raja Israel, kisah bangsa Israel, ya. Lalu di dalam perjanjian baru, ya, alur ceritanya tentang Yesus Kristus dan juga hubungannya dengan perjanjian lama atau perjanjian baru menggenapi nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Ya, memang antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berkesinambungan. Ya, ada benang merahnya gitu loh. Ya, cuma soal alur cerita itu tidak sama. Bukan berarti ya perjanjian lama ini sebenarnya sama dengan perjanjian baru. Tidak, itu sangat salah. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Don Ditan tadi merupakan klaim kosong dan klaim orang yang benar-benar tidak paham sejarah Alkitab. Ya, jadi bagusnya ya Don Ditan tidak mengerti sejarah Alkitab. Ya, harusnya dia diam, harusnya dia tidak bicara tentang sejarah Alkitab. Ya, karena ujung-ujungnya salah dan malu-maluin, saudara dalam Tuhan. Ya, sejak kapan perjanjian lama diubah atau diterjemahkan menjadi perjanjian baru? Tidak. Itu tidak pernah ada sejarahnya, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi alangkah lebih baiknya kalau Don Ditan bicara, bicaralah agamamu sendiri, bicaralah akidah di agamamu sendiri. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati daripada berkuar-kuar tentang Alkitab tapi ujung-ujungnya salah, ujung-ujungnya ngawur gitu loh. Ujung-ujungnya menyesatkan pendengarmu, ya. Jadi bicaralah sesuai dengan akidahmu sendiri, sesuai dengan akidah di agamamu, sesuai dengan isi kitabmu yang sekarang, yaitu Al-Quran, karena kamu seorang muslim. Ngapain lagi bahas Alkitab? Ngapain lagi bahas Yesus? Ngapain lagi bahas Kristen? Toh juga kamu bukan Kristen, bukan seorang yang percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi nggak usah lah. Ya, masih mending kalau ngomongnya atau bicaranya itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tapi kita sudah lihat di cuplikan video tadi, ya, Don Ditan memang sangat ngawur ya, sangat salah sekali. Ya, sangat kacau balau ya. Jadi sekali lagi pesan kita buat Don Ditan, ya, bicaralah sesuai dengan keyakinanmu saja, sesuai dengan apa yang kamu imani gitu loh, ya. Jangan membicarakan iman orang lain, jangan membicarakan kitab orang lain, jangan membicarakan sesembahan orang lain. Ya, tidak baik. Apalagi Don Ditan ini saya perhatikan tidak paham Alkitab. Ya, beberapa kali dia membahas ayat Alkitab tapi ujung-ujungnya salah juga, ngawur ya. Hanya asal comot ayat. Ya, dia membahas ayat Alkitab tetapi tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri gitu loh. Ya, jadi dalam Tuhan, semoga di kemudian hari ya Don Ditan boleh insaf dan tidak lagi membicarakan Alkitab, membicarakan tentang Yesus dan tidak lagi membicarakan tentang Kristen. Ya, biarlah dia fokus dengan agama barunya, dan kalau boleh ya lebih banyak belajar, saya rasa itu lebih baik buat Don Ditan. Ya,
Don Ditan ini saya perhatikan bagusnya tidak banyak bicara dulu, tetapi banyak belajar. Ya, dia perlu belajar lebih lagi tentang sejarah penulisan daripada kitab, termasuk Alkitab, supaya dia tidak gagal paham. Karena dari apa yang disampaikan tadi sepertinya Don Ditan gagal paham tentang Alkitab ya. Nah, saudara Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan untuk komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.